Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang, Warahmatullahi wabarakatuh. yang kami hormati ayah, bunda, keluarga besar grade 2, baik itu grade 2A maupun 2B. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat silaturahim baik virtual untuk pertama silaturahim, yang kedua izinkan kami menyampaikan beberapa program di masa pembelajaran COVID-19 ini agar ke depan semua satu visi satu misi seirama untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan kita terhadap anak-anak kita, mencetak anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berakhlakul karimah. Ayah bunda, perkenalkan saya Raihan Al-Kamil, Kepala Sekolah Al-Sadiah Islamic School. Mohon izin memperkenalkan wali kelas 2A dan grade 2B. Untuk homeroom teacher, grade 2A, diampu oleh Miss Nur Aprialita, Sarjana Pendidikan. Silakan Miss menghadap. Ya, kayak diam. Dan untuk asisten kelas grade 2A diampu oleh Miss Putri Bening Nurani, Sarjana Ekonomi. Salam kenal ayah. Terima kasih. Profil Miss Nur Aprialita merupakan basic ilmuannya adalah bahasa Inggris, dan insya Allah beliau cukup berpengalaman. Beliau juga sibuk mengajar di beberapa bimbel sebelumnya, dan saat ini sudah bergabung di tahun kedua bersama Al-Sadiah Islamic School. Terima kasih Miss Nur. Salam kenal, salam hangat untuk anak-anak grade 2A. Mana coba 2A angkat tangannya, aku mau lihat 2A yang mana? 2A yang mana? Ada cantik, terus siapa lagi tuh? Aku mau panggil dulu. Kelas 2A mana lagi? Kim, Naren udah hadir. Oh, Naren 2B. Cantik sudah hadir. Ini siapa? Kenji sudah hadir. Oke, terima kasih banyak Miss Lita dan Miss Putri Bening. Selamat bertugas mengampu dan mengemban amanah untuk mendidik putra-putri grade 2A tahun pelajaran 2020-2021. Ayah bunda yang kami hormati dan kami muliakan, mohon izin kami memperkenalkan homeroom teacher grade 2B yang diampu oleh Miss Siti Aminatun, Sarjana Matematika. Silakan Miss Siti. Salam hangat Miss Siti untuk grade 2B. Mungkin gak asing ya Bunda dengan Miss Siti. Beliau hanya hijrah dari kelas 1A ke grade 2B. Kemudian untuk asisten grade 2B diamanatkan oleh Mr. Muhammad Julherman, Sarjana Komputer. Salam hangat Miss Siti. Oke, salam kenal. Coba anak-anak grade 2B mana sayang? Mister mau lihat grade 2B angkat tangannya sayang. Grade 2B angkat tangannya sayang. Halo, ada Mas Tio. Salah. Ya, terima kasih Miss Siti dan Mr. Jul. Bunda yang kami hormati dan kami muliakan. Mohon izin, salah satu agenda besar daripada lembaga Asodiah mungkin menjawab pertanyaan ayah bunda terkait kebijakan lembaga Asodiah di masa pandemi COVID-19 ini.
Ayah Bunda, insya Allah pada Senin tanggal 13 Juli 2020 merupakan awal tahun ajaran 2020-2021. Lantas bagaimana AIS menyikapi pembelajaran di masa COVID-19 yang sangat menyedihkan kita semua? AIS memiliki beberapa skema ayah bunda. Skema pertama yakni bulan Juli sampai bulan Agustus kita tetap melaksanakan kegiatan learning from home. Karena memang keputusan lintas kementerian di bawah Komando Kementerian Pendidikan untuk tahun ajaran yang dibuka di zona hijau pada bulan Juli ini yakni tingkat jenjang pendidikan SMK, SMA dan SMP. Itu pun hanya berlaku pada daerah yang dinyatakan zona hijau dan sekolah yang memenuhi 9 instrumen yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi ayah bunda untuk Juli sampai Agustus kita mohon bersabar, mohon kerjasamanya, kita tetap melanjutkan kegiatan pendidikan jarak jauh atau yang kita kenal dengan istilah learning from home. Kemudian setelah itu jika penyebaran COVID ini telah melandai, kemudian Kota Bekasi, Kecamatan Pondok Gede dinyatakan zona hijau dan sekolah kami setelah dimonitoring dan evaluasi telah dinyatakan siap, insya Allah kita akan menyiapkan skema 2 yakni blended learning, yaitu perpaduan antara LFH dan tatap muka. Untuk kelas 2 hari tatap muka dan 3 hari LFH dengan ketentuan yang telah kami siapkan seperti jarak antar kursi kanan dan belakang dengan durasi 1,5 meter dan putra putri kita diharuskan memakai masker atau face shield. Jadi insya Allah ayah bunda mudah-mudahan COVID-19 ini akan melandai bahkan sirna di wilayah kita agar kami Dewan Guru bisa mengajar langsung secara tatap muka bersosial bersama dengan putra putri kita tercinta. Jadi skema pertama bulan Juli sampai Agustus dipastikan LFH. Untuk skema kedua bulan September sampai Desember bila mana Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengizinkan tingkat sekolah dasar membuka kelas, maka Asodria bersama pengawas, bersama UPP akan menyiapkan skema 2 yakni perpaduan antara belajar jarak jauh dan belajar tatap muka. Untuk kelas 2 belajar tatap mukanya sebanyak 2 kali dan belajar daringnya selama 3 kali. Mudah-mudahan 1 semester pertama ini memang belum bisa kita kembalikan normal sedia kala. Besar harapan di semester kedua pada bulan Januari 2021 kita bisa tatap muka secara utuh dan bisa melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik sebaik-baiknya. Ayah bunda yang kami hormati, sebagaimana ketentuan Kementerian Pendidikan, durasi pembelajaran di masa COVID-19 ini hanya dibatasi kurang lebih 4 jam. Tidak lebih daripada 4 jam. Untuk itu anak-anakku semua semangat terus ya, kita belajar sayang. Selamat sudah naik kelas 2, insya Allah. Adapun nanti kita akan jelaskan beberapa metode pembelajaran, beberapa media pembelajaran, dan beberapa hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran LFA. Terima kasih ayah bunda atas nama kepala sekolah atas kepercayaannya di tahun kedua ini. Insya Allah apa yang menjadi kepercayaan ayah bunda kami sudah lama mempersiapkan baik dalam tim inti maupun tim raker membahas hal ini untuk mempersiapkan skema terbaik dalam layanan pendidikan pada tahun ajaran 2020-2021. Ayah bunda berikut kurikulum dan teknis pembelajaran yang akan dijelaskan oleh divisi kurikulum dalam hal ini akan diampu oleh Ibu Pinka Andita. Kepada beliau kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar anak-anakku semua? Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Miss Vinka, untuk menyampaikan terkait kurikulum di Astoria Islamic School selama masa pandemi ini atau yang biasa kita sebut dengan Learn from Home. Yang akan disampaikan pada pagi hari ini adalah 3 poin utama, yaitu terkait metode pembelajaran, metode penilaian, dan program literasi yang akan kita laksanakan bersama di kelas 2 di Astoria Islamic School. Yang pertama yaitu metode pembelajaran. Nah, untuk metode pembelajaran ini kita masih menggunakan Google Classroom, sama ya seperti tahun lalu, dan nanti juga akan ditunjang lagi dengan media yaitu Zoom Meeting dan Google Meet. Nah, di proses KBM seperti biasa selama LFA ini kita akan mulai pada pukul 7 pagi, dimulai dengan absensi bersama dengan homeroom teachers dan asisten, lalu sholat duha, tahsin, dan hafalan seperti itu. Dan sama juga kayak seperti kita LFH, batas maksimal kita belajar yaitu pukul 11.30 disesuaikan dengan jadwal mata pelajaran yang nanti akan didistribusikan. Selanjutnya yaitu terkait weekly topik. Nah, sebelumnya belum ada nih weekly topik. Untuk tahun ajaran ini, untuk membantu proses pembelajaran di rumah, maka Astoria Islamic School menyusun namanya weekly topik. Weekly topik itu apa sih, Miss? Weekly topik itu adalah agenda pembelajaran mingguan. Jadi, setiap pekan, di situ seperti kalender, ada agenda pembelajarannya setiap minggu. Di situ ada beberapa sih kita belajar hari ini, pekan ini, seperti itu. Nanti weekly topik ini akan diberikan melalui email sekolah, dikirimkan kepada email parents-nya masing-masing, seperti itu. Lanjut, Mister. Poin kedua, mengenai metode penilaian. Nah, metode penilaian ini adalah bagaimana sih nanti Miss dan Misternya memperoleh nilai dari masing-masing peserta didik. Yang pertama itu dari nilai tugas. Nilai tugas, tugasnya kan nanti diberikan oleh masing-masing guru pengampu studi. Dan yang kedua, ada penilaian harian. Penilaian harian ini nanti jadwalnya juga sudah ada di weekly topik yang nanti akan diberikan melalui email. Jadi untuk bulan ini bisa tahu nih di pekan keberapa sih ada PH mata pelajaran ini, itu semua sudah disusun secara rapi di weekly topik. Lalu ada PTS atau mungkin sudah pada tahu ya, penilaian tengah semester. Lalu ada PAS, penilaian akhir semester di akhir semester. Nah, untuk PH, PTS, dan PAS, untuk PH ini bisa dilakukan nggak harus soal, tapi bisa juga dapat berupa praktek, berupa proyek, berupa membuat karya, bisa lisan, misalnya hafalan, bisa, terus tulisan juga bisa melalui Google Classroom yang seperti kita lakukan waktu PAS kemarin. Nah, untuk PTS juga sama seperti untuk PTS dan PAS hampir sama ya, tapi untuk beberapa mata pelajaran, misalnya SBDP, terus PJOK, itu kemungkinan besar akan kita berikan dalam bentuk praktek, jadi nanti membuat video atau membuat suatu karya. Lalu yang terakhir di situ ada LFH Progress Report, tuh yang warna kuning lingkarannya. Nah, LFH Progress Report ini tujuannya adalah untuk dapat memonitor. Mungkin kemarin sebelum bagi rapot masih ingat nggak diberikan ke email masing-masing orang tua, isinya berupa grafik, di mana grafik itu dapat memudahkan parents dan juga siswa untuk mengetahui tugas mana sih yang sudah diselesaikan dan tugas mana yang belum selesai. Nanti LFA report ini akan diberikan hampir sama tuh, kalau kemarin kan menjelang PAS. Nah, kalau sekarang untuk semester ini
sebelum PTS juga akan dikasih. Jadi nanti bisa ketahuan murid mana yang rajin mengerjakan tugas selama LFA. Itu ya, nanti ada rewardnya juga insya Allah ya Mr. Rehan ya. Insya Allah akan ada rewardnya juga buat yang rajin mengerjakan, yang grafiknya finishnya paling banyak ya. Walaupun belajar di rumah, grade 2 harus tetap semangat ya. Mana semangatnya Miss, mau lihat dong, mana nih? Iya, Tio senyum ya. Oke, selanjutnya Mister. Yang terakhir ini adalah tentang program literasi. Program literasi kalau waktu masa normal biasanya membaca buku 15 menit di perpustakaan. Namun berhubung kita LFA tidak bisa melaksanakan itu, jadi diganti dengan alternatif lain berupa program literasi yang ada di sini. Literasi baca tulis, ada literasi numerasi, dan literasi sains. Untuk grade 2 ini, literasi baca tulisnya jadi bisa diganti yang tadinya bacanya di perpus, bisa baca di rumah, baca buku apa aja, yang penting non-teks. Non-teks itu apa, Miss? Non-teks itu maksudnya selain buku mata pelajaran, misalnya buku cerita, boleh baca koran juga boleh, kalau suka baca koran sama bapaknya mungkin, seperti itu. Ya, mau baca buku cerita nanti di report, reportnya gimana? Cara reportnya nanti difoto, kamu lagi baca buku difoto, dikirim deh ke walasnya. Jangan lupa disertakan lagi baca buku apa, judul bukunya, di-share ke wali kelasnya seperti itu. Jadi sama ya, hanya bedanya sekarang di rumah karena supaya lebih untuk menjaga kesehatan kita semua karena sekolah belum diperbolehkan untuk dibuka. Seperti itu. Untuk literasi numerasi itu berkaitan dengan angka, bilangan, dan juga simbol-simbol matematika. Untuk literasi selain baca tulis, nanti bisa dikoordinasikan dengan homeroom teachersnya masing-masing. Nanti yang memberikan arahan selanjutnya seperti itu. Cukup dari divisi kurikulum. Terima kasih. Assalamualaikum. Ayah bunda yang kami hormati dan kami muliakan, jangan khawatir ayah. Nanti sekalipun sekolah kita dibuka secara tatap muka, lembaga memberikan otoritas penuh sebagaimana peraturan Kementerian Pendidikan. Lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta tidak boleh memaksakan ayah bundanya bila mana tidak tetap memilih untuk belajar di rumah. Jadi ayah bunda yang pertama adalah faktor keselamatan jiwa anak, guru, karyawan ini menjadi prioritas utama. Yang kedua adalah esensi pembelajaran. Walaupun tidak memungkinkan kita bertatap muka, insya Allah ada media lain yang bisa kita gunakan untuk proses belajar mengajar. Salam hangat untuk anak-anakku semua. Ada Mas Tio, ada Naren, ada Cantik, ada siapa nih? Kenzi, terus ini siapa? Rafa sehat nah? Rafa sehat, say hello. Satria mana Satria? Nada, Faza, Alif Bakta mana nih? Alif Bakta nih. Halo, Mister Kim sehat nah? Mister, tunjukin dong kameranya ke guru-gurunya kangen sayang, coba dong. Tunjukin, tolong diputar Mister Jul ke guru-gurunya sayang. Tuh guru-guru kamu sayang. Tuh tepuk tangan dong buat anak-anak grade 2 dong. Semangat ya. Semangat terus belajarnya, semangat terus ibadahnya. Pesan Mister, apa yang udah diajarkan di kelas 1 jangan pernah dilupakan. Baik pelajaran yang sifat akademik maupun non-akademik. Seperti tidak makan berdiri, seperti harus membantu orang tua, harus jadi sopan yang santun. Siap sayang semua? Mister tanya, siapa yang hari ini sholat subuh? Angkat tangan, sholat subuh. Coba angkat tangan, siapa yang sholat subuh? Siapa yang sholat subuh? Ayo jujur, siapa yang sholat subuh? Ingat sayang, pinter itu bagus, tapi jadi anak yang soleh dan soleha itu lebih bagus. Ya sayangnya, pesan Mister jangan lupa jaga kesehatan. Apalagi, jangan lupa sholat.
Kalau luang, kalau kamu jenuh di rumah baca buku sayang ya, atau nonton film-film edukasi. Kalau kangen sama Bu Guru boleh video call ya. 24 hours ya bisa. 24 jam boleh video call. Missnya juga pada kangen semua. Terima kasih Bunda, karena keterbatasan waktu kami lanjut lagi pada sesi 3 untuk grade 3. Kami mengucapkan mohon maaf lahir batin pada ayah bunda semua. Terima kasih atas kepercayaannya. Mohon supportnya, jangan sungkan berkonsultasi ke wali kelas. Kalau ada hal-hal apa-apa mohon dikomunikasikan. Jaga kesehatan anak-anak semua, jadi anak hebat, soleh, pinter, ya. Jadi anak sopan, santun yang membanggakan kedua orang tua. Salam hangat, salam hormat untuk keluarga besar grade 3. Teman-teman semua, say hello dong. Say goodbye untuk anak-anak grade 3. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah, semua bunda.